Perkenalkan, nama saya Ena Larisma Sagala, NPM 2205200049. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek perancangan aplikasi sistem informasi berbasis Java GUI di mana terkoneksi ke database MySQL. Kali ini saya akan membuat aplikasi perpustakaan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita buka XAMPP Control Panel, startkan yang Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka Browse. Ketikkan localhost/php myadmin. Nah, karena saya akan membuat aplikasi perpustakaan, di sini saya membuat database-nya DB perpustakaan. Database ini nanti kita akan gunakan dalam pembuatan aplikasi, yaitu kita hubungkan ke aplikasi Java-nya. Nah, database perpustakaan ini di dalamnya ada 3 tabel. Ada tabel buku, pinjam, dan user. Untuk tabel buku di dalamnya juga ada 5 field. Bisa kita lihat di sini. ID buku menjadi primary key-nya dan auto increment. Auto increment ini maksudnya ketika kita ingin menambahkan data atau memasukkan data, kita tidak harus memasukkan ID bukunya secara manual. Nanti akan terisi secara otomatis dan berurut. Selanjutnya kita ke tabel pinjam. Strukturnya bisa kita lihat di sini. Di dalamnya ada 6 field. ID pinjam menjadi primary key-nya dan auto increment juga. Untuk user, di dalamnya ada 7 field. ID user menjadi primary key-nya dan bersifat auto increment juga. Nah, untuk username dan password ini kita nanti bisa menggunakannya ketika kita login dari aplikasinya. Misalnya kita ambil dari username Yola, passwordnya Yola @123. Kita bisa menggunakan dari tabel user ini. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi NetBeans. Untuk pembuatan codingan aplikasinya atau perancangan aplikasinya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat nama projectnya. Saya sudah buat nama projectnya di sini, yaitu project praktek PBO. Nah, setelah selesai membuat nama projectnya, kita di librariesnya kita terlebih dahulu add MySQL JDBC driver yang berfungsi untuk penghubung kita ke localhost pembuatan database kita tadi di sini. Caranya adalah klik pada librariesnya, kemudian klik kanan, pilih Add Library. Kita cari di sini MySQL JDBC driver. Kita klik, kemudian pilih Add Library. Karena di sini saya sudah memasukkan MySQL-nya, maka tidak diperlukan lagi. Selanjutnya di project saya ini sudah saya buat beberapa form untuk tampilan aplikasinya. Ada untuk login, menu utama, pinjam, register, user, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita ke koneksi database-nya dulu. Nah, ini adalah source code untuk koneksi dari database-nya. Kita akan koneksikan dari aplikasi Java ini, NetBeans ini, ke localhost kita ini. Semua data yang ada di database kita yang ada di sini, isi dari database kita, maka akan bisa dibaca oleh aplikasinya nanti dari Java. Maka string URL ini kita masukkan di sini nama database-nya. Selanjutnya kita ke login. Short kodenya sudah saya buat di sini. Codingannya, desainnya ini adalah desain dari loginnya. Selanjutnya kita ke menu utamanya. Desain dari menu utamanya adalah ini. Ada
ada beberapa button. Source kodenya juga sudah saya masukkan. Selanjutnya kita ke form user. Saya sudah buat di sini codingannya. Untuk desainnya bisa kita lihat di sini sesuai dari jumlah field yang ada di ini kita tadi di localhost ini. ID user, nama user, Jenkel, telepon, alamat, username dan password. Maka di sini juga kita masukkan sesuai dari jumlah fieldnya. Di sini ada button save untuk simpan data, edit data, clear untuk clear data, dan delete untuk menghapus data. Ada juga menu untuk kembali ke laporan data user. Nah, laporan data user itu adalah yang ini, merupakan tabel tempat penyimpanan data kita nanti dari home data usernya. Ada field untuk cari data, untuk tambah data, ada juga untuk menu ke menu utama. Selanjutnya kita ke form buku. Ini adalah tampilan form bukunya, sama seperti dari tampilan data usernya tadi. Ada untuk save, edit, clear, dan delete. Ada juga untuk kembali ke laporan data buku. Laporan data buku itu adalah yang ini. Tampilannya adalah ini. Source kodenya udah saya buat di sini. Selanjutnya kita ke form pinjam. Tampilan desain dari form pinjam ini ada text field, ada combo box, ada button save, edit, clear, delete, dan ada juga menu untuk kembali ke laporan pinjam. Laporan pinjamnya adalah yang ini, berbentuk tabel juga, sama seperti untuk data buku dan data user. Source kodenya udah saya masukkan di sini untuk codingannya. Oke, sekarang kita coba satu lagi. Ini adalah menu register. Sini sudah saya buat codingannya. Tampilan menu registernya adalah ini. Kegunaannya adalah ketika kita belum mempunyai akun di localhost kita ini, maka kita bisa menggunakan akun atau menu register di sini untuk mendaftarkan akun kita. Nah, kita coba jalankan saja aplikasinya. Kita runkan file loginnya. Nah, di login ini kita coba masukkan username yang belum terdaftar. Misalnya kita masukkan secara acak aja. Kita klik login. Nah, akan muncul pesan akun tidak terdaftar, silakan registrasi akun. Kita klik OK, maka kita diarahkan ke menu registrasi. Di sini kita disuruh mendaftarkan akun supaya kita bisa nanti login ke menu utamanya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ada ininya, ada akun kita bisa klik menu login di sini. Kita bisa langsung login tanpa mendaftarkan akunnya. Kemudian jika kita ingin meregistrasi akun, kita masuk ke menu registrasi. Nah, misalnya di sini kita daftarkan dulu satu akun, namanya Jojo Abdi ya. Masukkan username Jojo, masukkan password, kita masukkan passwordnya, kita klik daftar. Nah, muncul pesan sukses registrasi. Kita klik OK. Nah, kita langsung diarahkan kembali ke menu loginnya. Misalnya kita akan login menggunakan akun yang baru kita daftarkan. Kita klik login. Nah, kita sudah bisa masuk ke menu utama dari aplikasi. Nah, di menu utama ini ada beberapa button untuk data pinjam, data user, data buku, ada juga untuk logout dari aplikasinya. Nah, sekarang kita pertama ke data buku ya. Nah, ini tampilan dari laporan data buku yang sudah kita desain tadi. Di sini ada cari data buku untuk fieldnya. Nah, misalnya kita mau cari data buku sistem basis data.
Kita ketikkan saja di sini sistem. Nah, di sini udah langsung muncul di tabelnya judul buku dengan sistem basis data. Berarti untuk cari datanya sudah sukses. Sekarang untuk saya mau menjelaskan di sini di aplikasinya ketika kita login menggunakan username sesuai yang sudah terdaftar, maka di sini sudah muncul nama dari yang login, Jojo Abdi. Yang tadi kita daftarkan di sini juga sudah muncul langsung secara otomatis nama dari user atau pengguna aplikasinya. Nah, selanjutnya kita ke button tambah. Nah, kita diarahkan ke form data buku. Di sini kita misalnya mau masukkan satu data atau menyimpan satu data. Kita masukkan judul bukunya misalnya bahasa Indonesia. Penerbitnya Erlangga. Kemudian pengarangnya misalnya Gunawan. Tahun terbitnya kita buat 2005. Nah, kita save, simpan data. Datang muncul pesannya sukses menyimpan data, kita klik OK. Nah, judul buku bahasa Indonesia sudah langsung masuk di tabel ini. Nah, misalnya kita ingin mengedit datanya, kita klik di sini. Nah, ingin menampilkan data dengan judul buku bahasa Indonesia, kita klik yes. Nah, misalnya kita mau mengubah pengarangnya aja ya. Pengarangnya kita ubah jadi Budi. Kita klik edit. Kita mau menggunakan button editnya. Nah, data berhasil di-update. Kita klik OK. Nah, judul buku dengan nama bahasa Indonesia ini pengarangnya sudah diedit menjadi Budi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan button, misalnya kita klik Pancasila, kita klik yes, clear. Clear maksudnya ketika kita klik button clear ini, semua field ini akan kosong. Data yang ada di sini akan kosong. Clear. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke laporan data buku. Kita misalnya mau menghapus judul buku dengan judul buku matematika, ya, kita klik yes. Ada di sini button delete. Nah, delete-nya ini ketika kita nanti klik delete-nya, maka data dari tabel juga terhapus dan juga dari localhost kita di sini. Kita coba klik delete-nya. Ada konfirmasi hapus data dengan judul buku matematika, kita klik yes. Data berhasil dihapus, kita klik OK. Nah, judul buku matematikanya tidak ada lagi di tabelnya, udah terhapus. Dan kita coba lihat di localhost. Kita lihat di buku tadi ya. Nah, judul buku matematikanya tidak tersimpan lagi, udah terhapus secara otomatis. Itulah maksudnya tadi ketika kita mau membuat projectnya, kita terlebih dahulu add library di JDBC MySQL-nya. Ketika kita melakukan pengolahan data di aplikasi Java, maka secara otomatis di localhost juga akan terupdate gitu. Oke, misalnya selanjutnya kita ke button tambah. Kita mau menambahkan satu data, judul bukunya. Oh, tadi udah saya save. Oke. Selanjutnya kita ke data user. Sama seperti untuk data buku tadi, di sini juga ada cari data user. Misalnya kita cari data usernya berdasarkan nama. Kita cari Agita. Nah, sini muncul nama user Agita. Selanjutnya kita mau
edit data ya. Kita edit data dulu, kita buat namanya jadi Gunawan. Laki-laki, kita ganti nama alamatnya jadi apa ya, Jakarta aja ya, Jakarta Selatan. Username-nya Gunawan, passwordnya Gunawan. Kita edit. Sukses mengedit data. Nah, di sini nama usernya sudah jadi Gunawan, alamatnya sudah terupdate, dan juga username dan passwordnya. Selanjutnya kita akan menghapus data, misalnya delete, hapus data dengan nama user Riri, yes, data berhasil dihapus, oke. Nah, nama user Riri tidak terdaftar lagi di tabel karena sudah terhapus. Oke, untuk clearnya kita coba dulu. Nah, kita klik button clear, maka ini akan terhapus. Oke, terhapus secara otomatis. Kembali ke menu laporan data user, kembali ke menu utama. Nah, di sini nama penggunanya sudah berubah menjadi Mikael. Karena di data user tadi kita klik nama user dari Mikael, otomatis nama penggunanya juga udah menjadi si Mikael gitu. Oke, kita ke data pinjam. Di data pinjam ini sama seperti yang di laporan data buku dan data user tadi, kita bisa cari data, misalnya kita cari data Sarah. Nah, di tabel muncul datanya si Sarah. Karena kita mau edit data Febiola misalnya, Febiola. Nah, di sini saya mau menjelaskan untuk judul bukunya ini. Di sini kan sudah terdaftar nama dari judul bukunya. Nah, ini kita ambil dari data buku. Semua judul buku yang kita masukkan di data buku akan langsung otomatis masuk ke judul buku yang ada di data pinjam. Dan untuk tahun terbitnya sesuai dari tahun terbit judul buku yang ada di data buku. Oke, misalnya kita akan melakukan pengeditan dulu. Tadi namanya sudah kita buat jadi Febiola. Kita edit. Data berhasil diedit, kita okekan. Nah, nama usernya sudah berubah jadi Febiola. Misalnya kita mau clear data dulu. Clear. Nah, fieldnya udah langsung kosong. Mengosongkan field. Kemudian kita ke button delete. Ini kita delete. Kita yes. Data berhasil dihapus, kita okekan. Nah, Joko, nama user dengan Joko tidak ada lagi di tabel. Di localhost juga pasti akan terhapus di pinjam ya. Nah, nama user Joko sudah terhapus dari database kita di localhost. Oke, selanjutnya ke tambah. Kita coba tambah datanya. Nama usernya misalnya apa ya, Tina. Kita pilih SPK. SPK itu sistem pendukung keputusan. Nah, otomatis kan tahun terbitnya udah masuk di sini. Karena di data buku tadi untuk SPK tahun terbitnya adalah 2004. Maka di sini juga secara otomatis muncul tahun terbitnya. Ini merupakan penggunaan dari fitur transaksi. Transaksi maksudnya kita ambil data dari tabel lain, lalu kita masukkan ke tabel pinjam, begitu. Ya udah, di sini kita masukkan misalnya untuk tanggal pinjamnya ya. Tiga 20. Kita save, menyimpan data berhasil, kita klik OK. Nah, datanya si Tina sudah langsung masuk di tabel. Ini juga ada menu kembali untuk ke menu utamanya. Nah,
kita gunakan dulu untuk button logout-nya. Nah, ketika kita klik logout, maka kita diarahkan ke form login-nya. Kita diarahkan ke form login. Nah, untuk form login-nya ini ada button exit. Button exit ini berfungsi ketika kita klik, maka kita keluar dari aplikasi. Kita exit. Nah, kita sudah keluar dari aplikasi. Sekian penjelasan saya tentang perancangan aplikasi sistem informasi berbasis GUI menggunakan Java dan terkoneksi ke database MySQL. Terima kasih.